Mau tahu lagi juga bahwa Tuhan mau menyesatkan. Ya, menaruh roh dusta. Tadi sudah disinggung. Saya baca 1 Raja-Raja 22. Di ayat 23 dikatakan begini. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ya, baik. Jadi terkait dengan adanya oknum yang kafir setelahnya, ya, di Al-Quran itu kan sudah sangat jelas diterangkan kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diperuntukkan kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Namun setelah datang Islam kepada seluruh umat manusia, kemudian ada di antara manusia itu yang ingkar. Yang ingkar inilah yang disebut kafir. Berbeda dengan yang ada di dalam pengajaran nabi-nabi Yahudi, mereka memang diutus kepada orang Yahudi. Jadi di luar Yahudi itu disebut orang Goyim. Nah, terkait dengan apa yang ada di dalam Galatia 2 nomor 8, nomor 14, di situ sangat jelas kan dikatakan bagaimana kafir itu. Kafir itu adalah orang yang orang yang kemudian hidup secara tidak Yahudi, dan orang yang hidup secara tidak Yahudi itu diantaranya mereka yang tidak bersunat. Jadi kalau saudara hadirin mengatakan nggak apa-apa saya disebut kafir oleh Al-Quran, ya, tapi harus disadari juga bahwasanya Bible juga menyebut saudara saya ini kafir. Jadi Al-Quran maupun Bible sama-sama menyebut orang-orang tidak bersunat ini sebagai kafir. Itu fakta itu. Karena di dalam di dalam Galatia 2 nomor 14 itu jelas sekali dikatakan demikian. Jadi suka ataupun tidak suka, ikhlas ataupun tidak, harus terima kenyataan bahwasanya memang orang Kristen ini disebut kafir, baik Al-Quran maupun Bible-nya sendiri. Ya, saya kira begitu sementara. Silakan Dinda yang lain. Monggo. Oke, siap. Gurunda. Jadi gini ya. Tadi Bang Hale memaksakan di surah Al-An'am. Saya bacakan lagi, tadi Kang Kores pun sudah menjelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 24 bacakan, Ungdur kaifa kadabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Perhatikanlah wahai Muhammad, bagaimana mereka berdusta terhadap diri sendiri. Lenyaplah dari mereka apa kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Nah, ini disuruh diperlihatkan dulu orang yang suka berdusta akan dirinya sendiri. Contoh, ada Bang Hale di sini. Dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dia sudah mendustai sebelumnya. Dia tidak mau menerima kebenarannya. Allah tutup hatinya. Gitu loh. Makanya di antara mereka ini dijelaskan nih, orang yang mendustakan dirinya nih, mendustakan dirinya Allah kisahkan. Nah, di ayat 25-nya, di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Nabi Muhammad membaca Al-Quran, padahal kami menjadikan hati mereka penutup. Karena apa sebelumnya? Karena mereka itu sudah mendustakan diri mereka sendiri, dan seterusnya ayatnya. Itu jelas sekali kalau ayatnya. Orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tiada lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Ini karena dia menolak gitu loh. Makanya nanti diperlihatkan sampai ayat berikutnya sampai dikatakan bahwa banyak sekali ya penjelasannya, ini panjang ke depannya, sehingga dia itu seandainya engkau Nabi melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami kembali ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan kami menjadi orang-orang mukmin. Nah, seandainya nih diperlihatkan Hale, kau menolak kebenaran ayat Al-Quran, bahwa kau ini ternyata tersesat dan sebagainya, engkau berkata minta kembali dan minta beriman, cuman penyesalan itu sudah tidak berlaku ketika Anda sudah mati, kan gitu. Nah, Allah kunci tadi juga sudah dibahas berulang-ulang kali. Makanya di kitab sendiri Anda pun, Tuhanmu juga mengunci hati orang. Saya bacakan lagi ya. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati. Begitu Hale ya.
juga tadi sebenarnya ya, saya sebenarnya agak ini ya tadi mengenai masalah mendustakan juga Tuhan dan lain sebagainya, tapi itu pembahasannya lebih jauh lah, lebih jauh. Saya tidak akan ke sana ya, kecuali memang kawan-kawan tadi mengangkat, saya sih ngikutin aja. Mungkin itu aja dulu dari saya. Oke. Apa Guru atau Kang Kores 13 mau? menit. Iya. Oke, habis waktunya saya riset ya. Silakan Haleluya maupun Rion. Oke, saya duluan ya. Begini loh, Bro Ali, begini loh. Ya, kita tidak memaksakan Al-An'am ayat 25 itu. Karena di situ tertulis jelas kok, ada orang ingin mendengarkan tetapi tetap dikunci. Ya, jadi makanya saya bilang ini si kafir ini kalian bikin makan busi malakama ini, maju salah mundur salah itu, ya kan? Karena yang mengunci Allah loh, bayangkan kunci Allah itu kan bukan main, ya toh. Nah kemudian begini, dari porsi kita sebagai manusia saja, contoh kita sebagai orang tua punya anak nih, sebagaimanapun kejahatan seorang anak, pasti kita akan tetap memberi ruang pertobatan, ya toh. Nah bayangkan sosok seorang sesembahan kita yang kita sembah tidak beri ruang kepada kita. Ini kan sangat mengerikan, gitu loh. Justru disesatkan hanya karena ada kesalahan ataupun perbuatan dosa. Justru menurut Al-Baqarah ayat 10, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Bayangin, ditambah malah penyakit hati, itu loh. Jadi di mana seorang yang kita sembah menuntut kita untuk bertobat, sementara yang kita sembah ini justru tidak memberi ruang, justru menambah penyakit. Makanya saya bilang, sedangkan sosok kita manusiawi aja, manusia ini, ya toh, kita punya anak nih, sebagaimanapun kesalahan dia, pasti selalu kita beri ruang untuk bertobat gitu loh, sampai ajalnya gitu, tidak akan pernah kita kunci. Bagaimana pertobatan seseorang diukur? Pastilah sampai matinya gitu loh. Ini masa udah sakit hatinya, ada penyakit hatinya, malah ditambah lagi penyakit hatinya. Ini ngeri-ngeri sedap ini gitu loh. Makanya saya bilang tadi, kalau kita lari juga ke Fatir ayat 8 itu, Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Ini ngeri-ngeri sedap. Terus kita mau menyalahkan kafir sementara kafir dikunci. Terus kalau alasan kamu tadi udah berulang-ulang kali juga saya ulang, masalah orang menutup diri, di Al-An'am itu kan dia membuka diri, tetap juga dikunci. Gitu bro. Terus saya tertarik kepada si Juma. Ini sering juga saya bilang sama si Juma ya. Dia mengatakan di Al-Quran itu sangat jelas, ya. Di Al-Quran itu sangat jelas katanya. Kalau memang jelas, apa itu? Kenapa ada kalimat mutasabihat? Ya, cobalah jujur gitu loh. Kalau memang jelas nggak akan mungkin ada mutasabihat. Apa itu ayat mutasabihat? Pasti muslim tahulah. Nah, kalau memang ayat Al-Quran itu jelas, bagaimana sampai detik ini sudah 1400 tahun lebih, surah Maryam ayat 1 pun tidak pernah kita dapat apa itu terjemahan arti dari surah Maryam ayat 1 itu gitu loh. Silakan Aderion. Ya, ini aku pertegas kembali ya, kata makna kata kafir yang dimaksud atau raka atau dan yang lain-lain yang di dalam Alkitab, mau itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu merujuk kepada orang-orang di luar Israel. Kalau di dalam Islam, kafir itu adalah menutup diri pada Allah dan baginda Muhammad sebagai rasulnya. Itu ada dua term yang berbeda gitu. Terus kita sekarang lagi berdebat, kamu menggunakan standarmu, kami menggunakan standar kami, nggak akan ketemu. Itu nggak akan ketemu. Nah maksudnya di jemaat Galatia ini, Paulus itu ngomong seperti itu, bahwa kan pada saat Yesus itu mati, itu kan mereka itu yang dahulu tidak mengenal Tuhan. Misalnya ini saya baca nih ya, sebentar. Saya baca di mana nih? Di Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, sebelum Yesus datang, tidak termaksud kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Memang orang-orang di orang-orang zaman Israel sebelum datangnya Kristus, firman Tuhan itu nggak pernah dikabarkan di luar orang Israel, Pak. Itulah mereka bahkan disebutnya Mazmur Daud pun mereka menyebutnya itu disebutnya anjing. Kalau kata anjing di bahasa Indonesia itu penghinaan, tapi bagi mereka bukan itu. Jadi kita mesti balikin kepada kulturnya. Yahudi itu bukan bentuk penghinaan tentang kata anjing. Kalau di Indonesia iya, kalau gue bilang anjing pasti lo tersinggung kan.
bukan seperti itu. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita dan telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Belum titik tuh, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Memang Injil itu untuk segala bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Keselamatan memang datang dari Israel, Yohanes 4 ayat 22. Tapi Injil hanya untuk ke segala bangsa, seperti itu. Oke, terima kasih. 5 menit untuk Muslim. Waktu berjalan. Monggo Bang Juma. Oke, jadi yang dibawa oleh haleluya ini saya katakan adalah karena ketidaktahuannya tentang Al-Quran, ya. Padahal tadi saya sudah menjelaskan di awal, Allah memberikan kehendak bebas. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Petunjuk itu sudah datang, kebenaran itu sudah disajikan. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Ya, wa man syaa'a falyakfur. Silakan yang mau kafir. Itu yang diterangkan oleh Allah. Lalu kemudian inna a'tadna lizalimina nara. Terhadap orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, Tuhan sudah menyiapkan, ya, api neraka untuk mereka. Jadi bukan kemudian Allah mengatakan kamu lahir, kamu akan kafir, kamu lahir, kamu kafir. Tidak akan begitu. Kebenaran itu datang, kemudian siapa yang mau kafir silakan, yang mau beriman silakan. Contoh nih sekarang, yang dikatakan beriman itu adalah yang menyembah kepada Allah, dan kemudian yang beriman kepada kenabian Rasulullah. Nah sekarang, apakah kemudian ketika disampaikan kepada saudara haleluya, maka kemudian kita memaksakan dia untuk menolak? Tidak. Dia sendiri yang menolak kebenaran Allah, dia sendiri yang menolak kebenaran Al-Quran. Tidak kita paksakan kemudian dia untuk bagaimana kafir terhadap Quran. Tidak, dia sendiri. Coba beriman tidak Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Apakah itu Anda tidak beriman karena ada yang memaksakan? Tidak, karena dia sendiri yang tidak beriman. Sama seperti saudara Dirian. Ya, saya dikatakan kafir, tidak apa-apa, karena memang saya yang memilih. Tuh. Jadi bukan Allah yang kemudian menetapkan Anda menjadi kafir. Anda yang memilih. Bukan Allah yang menentukan, Anda sendiri yang memilih. Seperti haleluya. Coba tanya diri Anda, apakah Anda ada yang memaksa supaya tidak masuk Islam? Tidak ada yang memaksa Anda untuk tidak masuk Islam. Tapi yang mau untuk tidak masuk Islam itu adalah Anda sendiri. Berarti kafir yang dikunci mati hatinya adalah mereka yang setelah datang kebenaran ditolak kebenaran itu, dan itu adalah Anda. Sederhana kok itu. Ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu udah final itu. Silakan Dinda Alif. Terima kasih Gurunda. Ya, bagaimana ketika membuka kunci yang kekafiran yang sudah Allah kunci? Ada ayat-ayat lain, Bang Hale. Saya ingatkan Anda, misal di surah Al-Jumar ayat 53 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terjemahnya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Selagi masih ada napas, selagi masih ada kehidupan, silahkan buka kunci itu karena Anda bisa memilihnya. Di dalam surat Al-An'am seperti tadi Anda katakan di ayat 125 dikatakan bahwa barang siapa yang menghendaki pama yuridillahu ayyahdihu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki, dia akan menerima petunjuk. Allah mudahkan hatinya, lapakan untuk menerima kebenaran dalam Islam. Selagi masih ada waktu, dosa kemusyrikan, karena itu dosa yang sangat besar. Di Al-Quran dikatakan inna syirka ladulmun adin. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah dosa yang sangat besar. Selagi masih ada waktu, bertobatlah, terima kebenaran. Kembali ke Al-An'am tadi ayat 25. Ingat,
ayat 24-nya sudah dikatakan bahwa lihatlah perintahnya, lihatlah, undur kaifa kadabu, lihatlah oleh engkau wahai Nabi Muhammad bagaimana mereka telah berlaku dusta terhadap diri mereka sendiri. Nah, di antara mereka ada yang mendengarkan ayat Al-Quran, tapi tujuannya apa? Ya, untuk kembali kepada kekafiran. Orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tiada lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu ini. Kalimatnya begini gitu loh. Nah, makanya selagi masih ada waktu, pintu tobat masih terbuka, ya sudah, silakan bertobatlah, terima kebenaran. Ketika Anda meluluhkan hatinya, maka Anda terima kebenaran, Anda buka kunci itu. Terima kasih. Oke, waktu sudah habis. Kita riset lagi untuk Kang dari Kores mau maju, nggak apa-apa, saya timer. Oke, silakan Rian atau Haleluya. Rian dulu, silakan Rian. Nggak apa-apa nih gue ya. Ya. Nah, ini juga tentang kebenaran itu pun punya beda pemahaman antara kita dengan orang Islam, antara kami dengan Muslim gitu, orang-orang Islam ini. Kalau kebenaran di dalam kekristenan itu bukan tentang sesuatu, tetapi tentang seseorang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Definitif itu disebutnya. Akulah kebenaran. Barang siapa yang menolak dia, ya dia menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Dengan Bapa mengutus anaknya ke dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena hidup kekal itu adalah Yesus itu sendiri. Dialah yang memberi hidup kekal kepada kita. Seperti itu pemahamannya. Bukan kebenaran itu bukan tentang sesuatu. Kebenaran itu bagi kami Yesus Kristus itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes berapa tuh? Yohanes 14 ayat 6. Itu di sini juga kelihatan berbeda, apalagi ya mesti ikut tanggapin ya. Ya mungkin itu aja lah. Kira-kira seperti itulah. Si Haleluya silakan tanggapin. Iya, saya tanggapin ya. Jadi begini loh, kalau menurut Juma tadi, Allah memberikan kebebasan. Siapa mau kafir silahkan, siapa yang tidak kafir silahkan gitu kan. Tetapi bagaimana ini Juma dengan Al-Fatir itu loh, Fatir ayat 8 itu? Allah yang menentukan loh. Ini kan jadi kontradiksi. Kamu mengatakan bebas. Makanya saya buka ayat ini karena apa? Karena jelas di sini yang menentukan adalah Allah. Ya, saya bacakan lagi lah ayatnya ini ya, supaya nggak apa gitu loh. Mungkin kamu lupa. Jadi kalau kamu bilang kamu mau kafir silakan, mau tidak kafir silakan, saya rasa nggak begitu. Karena ternyata ya di Fatir ayat 8 ini kok jelas dikatakan begini. Saya bacakan ya. Mana dia? Maka ini dia bertanya ini ya, maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi gagal ini alasan kamu mengatakan siapa mau kafir silakan, siapa yang tidak kafir silakan, diberi hak prerogatif. Jadi bagaimana Fatir ini gitu loh ya. Kemudian kalau merujuk seperti yang dikatakan oleh saudara Alif tadi ya, masalah pengampunan dosa gitu loh ya, ayat Al-Zumar tadi mengampuni dosa ya. Makanya kalau kita buka lagi At-Taubah ayat 80, di sana tidak mengampuni gitu. Lagi-lagi ada dua pilihan ini. Jadi selalu dibuatnya si malakama gitu loh. Kalau kita buka ya At-Taubah ayat 80 ini, dalam kurung sama saja engkau dalam kurung Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohon ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohon ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Coba milih mana lagi kita ini? Yang satu mengampuni, yang satu tidak mengampuni, dari sumber yang sama. Lagi-lagi si malakama dong, gitu loh.
Ya, kalau bicara dosa tadi yang dilakukan si Alif ini, belum lagi di An-Nisa 116, nggak diampuni juga. Ya kan? Kalau di Al-Zumar 53 itu yang diampunin. Coba, mana lagi yang mau dipilih? Mana lagi pernyataan atau hukum yang benar ini? Gini loh, diampuni kah atau tidak diampuni? Jadi tolonglah kau jawab, Juma. Kalau memang ya orang kafir itu bebas tobat atau tidak bertobatnya, tergantung orangnya, berarti apakah kamu ingin meniadakan Fatir ayat 8 ini? Yang menentukan adalah Allah. Ya. Dan coba juga nanti sama si Ali, bagaimana ini yang satu mengampuni di Az-Zumar 53, di Al-Taubah 80, di An-Nisa 116 nggak mengampuni. Lagi-lagi dua pilihan, selalu pilihan berganda, salah pilih neraka. Ayo ya, jadi cobalah direnungkan dulu baru dijawab supaya tercerahkan gitu, supaya dapat satu jawaban yang pasti. Ya, harus pasti dong. Kalau kita dikasih memilih ya sama saja, belum tentu gitu loh. Sekian. Oke, waktumu habis untuk 5 menit. Ya. Oke. Sekarang ganti Bang Juma. Jadi, silakan monggo. Iya, jadi agama Islam itu adalah agama syiar, agama yang didakwakan, disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di awal tadi kita sudah menjelaskan itu. Kalau pemahaman haleluya itu benar, maka tidak ada yang mu'alaf. Yang namanya kafir ya kafir, tapi faktanya kan bertaburan mu'alaf di mana-mana. Sampai saya sendiri capek mensyahadatkan orang. Ini bukti bahwa yang kamu sangkakan itu adalah dusta. Tidak seperti itu yang diterangkan Al-Quran. Memang sudah dikatakan dan di dalam Al-Quran dan juga dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu menciptakan sesuatu yang terang, menciptakan sesuatu yang gelap, menciptakan nasib mujur, menciptakan nasib malang. Tapi kita yang memilih. Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua itu. Akulah Tuhan yang menciptakan semua itu. Memang itu adalah ciptaan Tuhan, tidak bisa dipungkiri. Lalu kalau terkait dengan Al-Quran surah apa tadi itu, surah Al-Furqan ya, itu juga sama seperti di dalam kitab saudara yang Anda ambil dari kitabnya orang. Ayub 12 nomor 24 nomor 25, dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat. Siapa yang membuat mereka tersesat? Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah pilih itu. Ayub 12 nomor 24 itu sudah nyata itu. Kamu nggak bisa lagi lari ke sana. Mazmur 110 nomor 40, Tuhan dalam Bible saudara itu menyesatkan dan menghinakan raja-raja, maka dicurahkannya kehinaan atas raja-raja, disesatkannya mereka di tempat sunyi senyap dan yang tiada jalannya. Siapa yang mencurahkan kesesatan? Ya Tuhan. Kenapa? Karena mereka pilih jalan itu. Jadi kamu jangan terlalu sempit memahami Al-Quran. Al-Quran itu sudah sangat jelas ketika Anda membawa surah Al-Fatir ayat 8 tadi ya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap yang baik perbuatannya itu? Nah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Jadi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki itu? Yaitu orang-orang kafir. Allah sesatkan mereka karena mereka memilih kafir. Bukan sebelum dia kafir disesatkan. Tidak. Setelah mereka itu memilih kekafiran, barulah disesatkan. Semakin sesat. Bukti, Anda memilih kafir. Sekarang kalau ditanya tentang kebenaran Islam, apakah Anda terima? Tidak. Padahal Anda tahu, Anda baca, Anda mengerti, tapi pura-pura tidak mau paham. Kenapa? Karena di situ ada kebencian, ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit dalam hati saudara ini. Silakan Dinda, maaf waktu lewat. Aman, Gurunda, aman. Baik. Dan memang hal ini nggak mau menyinggung kitabnya. Dari tadi ditanyakan, bahkan di dalam kitabmu sendiri sudah dikatakan
bahwa Tuhanmu pun telah mengunci, nih ya, ia telah membutakan mata dan menegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati. Kamu perhatikan Hale, di dalam kitabmu ini kerjaan Tuhanmu juga Hale. Makanya kembangkan dalam cara berpikir Hale. Nah, ini tanggung jawabmu juga untuk menjelaskan. Jangan kau loncat-loncat Al-Quran tidak sesuai konteks, nggak paham ayat sebelum dan sesudah, kau paksakan gitu sesuai dengan kehendakmu. Ini PR-mu dari tadi, ditanya tolong jelaskanlah, kau bahas itu. Kenapa Tuhanmu juga membutakan dan mendegilkan hati orang, dan justru di raja-raja malah menaruh roh dusta. Siapa roh dusta ini? Roh dusta ini kan iblis Hale. Nah, Tuhanmu kerja sama itu, tolong kau jelaskan kenapa Tuhanmu juga demikian dan hendak menimpakan malapetaka. Ya, tafadhol guruna, kalau mau diambil lagi silakan. Kok mau ngajak loncat-loncat terus ini? Allah Akbar. Kalau nggak di reset boleh langsung silakan. Mungkin kita reset aja ya. Oke, waktu sudah habis 5 menit. Silakan Bang Adirion maupun Haleluya untuk memanfaatkan waktu 5 menit. Silakan. Ayo. Iya, saya ya. Jadi begini loh Juma. Lagi-lagi kamu gimana saya bilangnya? Saya itu ya tidak pernah tidak memahami. Sampai kamu mengatakan saya sempit memahami ayat itu, bukan. Justru saya membacakan apa yang tertulis loh. Justru yang patut dicurigai, kenapa kamu coba menghindar dari ayat yang sudah kamu anggap suci ini? Ya. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu boleh bertobat. Sungguh masuk akal andaikan Fatir ayat 8 ini tidak mengatakan suatu pernyataan bahwa Allah yang menyesatkan siapapun yang dia kehendaki. Itu tolong dipahami loh. Jadi seolah-olah kamu ingin mengatakan, haleluya, kamu kan mampu menggagalkan, ya kan, apa yang sudah coba dibuat pernyataan di Fatir ayat 8 ini loh. Nggak enak juga tuh, seolah-olah saya lebih dahsyat gitu loh dari penentuan yang coba kamu imani, yang kamu sembah selama ini, ya kan. Terus sama seperti yang katakan siapa ini tadi, si Alif gitu loh. Saya katanya lompat-lompat. Coba kau baca, setiap yang saya baca itu konteksnya masih tetap kafir loh. Bicara tentang kafir ya, itu masuk kategori orang-orang yang tidak bertakwa. Jadi nggak usah pala ngeles gitu loh, ya kan. Dan kemudian kamu mengatakan roh iblis. Ya memang roh iblis itu pendusta, penyesat. Justru harusnya kau bertanya, kok bisa di Fatir ini ada Allah menyesatkan gitu loh, ya kan. Nah, jadi saya jadi tertarik sebagaimana dikatakan si Juma loh, kamu itu ada penyakit hati katanya. Sedangkan manusia saja kalau ada orang sakit itu disembuhkan loh, berusaha disembuhkan gitu loh. Lah ini ada orang atau ada sosok yang maha kuasa kita anggap itu justru menambah penyakit itu. Masa iya ciptaan lebih berhati kasih daripada sang pencipta itu? Kan begitu. Dan kemudian saya menjadi tertarik ketika kamu mengatakan begini, sama seperti yang ada di kitab saudara. Lah, ini maaf ini ya, saya akan bilang lagi sama seperti yang disampaikan oleh Kores, seolah-olah kalian ingin mengatakan begini loh, haleluya, yang saya tahu ini ada di situ, yang saya tahu ini bersumber dari situ gitu loh. Nanti dibilang plagian gak enak tuh, ya kan? Karena konteks yang kita pahami selama ini penyempurna loh. Tetapi kalau ada di ayatmu, ternyata ada di Bible saya, ya, secara umum ini disebut plagiat loh. Kalau kamu ingin selalu mengatakan sama gitu, tapi kalau kamu jujur sih nggak apa-apa, kan begitu. Silakan, Ade. Nah, aku sih singkat aja kalau tentang terkait Quran tuh, biarin apa, aku nggak mau ngambil peran lah untuk bahas Quran di tema ini ya. Cuman kalau ngomongin ini aku cuman ngasih tahu di 1 Korintus berapa ya, 1 Korintus 12 ayat 3
Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itulah kenapa Yesus itu memerintahkan untuk baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hanya itu. Jadi bukan karena kuasa manusia menerima Yesus itu adalah Tuhan, tapi karena memang dari Roh Kudus itu sendiri. Itu hanya itu yang gue mau tampilkan, nggak lebih dari itu. Silakan. Gue rasa nggak ada movement gitu loh. Kita berjalan stuck di sini aja. Iya, Kurang jadi tertarik. Gue nggak mau terlalu panjang nanggepin. Iya, makanya saya nggak ambil alih dari Bible gitu, karena saya tahu kamu saja pun sudah sanggup gitu ngambil dari Iya, sana. karena Makanya- nggak bisa jawab apa yang ditanyakan, minta dijelaskan Sebentar dulu, jauh-jauh. bro. Ini masih waktu kami, santai dulu. Udah diserahin kok katanya tadi, gimana sih? Loh, diserahin sama siapa? Itu lihatlah temarnya masih jalan, santai aja lah. Jadi tolonglah itu nanti kalian jawablah, apakah ingin di sini poinnya ingin kalian menyerah mengatakan wahai haleluya yang ada di sana itu ada di sini kok gitu ya, nggak apa-apa lah kan gitu, tapi jujur gitu loh, karena ujung-ujungnya tadi ada saya dengar perkataan si Juma gitu loh, sama seperti di kitab saudara katanya lah, kejujuran ini, tapi kejujurannya coba diperkuat lagi gitu loh, biar nggak abu-abu. Oke, waktumu sudah habis, haleluya, terkait dengan 5 menit yang sudah berjalan. Nah, ini penjelasan terkait kenapa kalian mengkaitkan terkait dengan penyesatan terkait itu tadi. Dari pihak Muslim juga mengkaitkan dengan apa yang ada di Biblos, ternyata Tuhan kalian juga menyesatkan gitu. Tapi kamu gak menjelasin, muter-muter aja. Silakan Bang Alif atau Bang Juma duluan, silakan, monggo 5 menit berjalan. Gurunda. Cek suara saya kedengaran kan? Jelas. Kedengaran. Iya. Jadi gini, haleluya. Kenapa saya mengatakan bahwa di kitabmu itu ada? Karena kamu gak paham Quran. Mungkin dengan saya mengatakan di kitabmu ada, kamu bisa paham. Di kitabmu itu Tuhan menetapkan orang tersesat. Tuhan membuat kemudian orang itu buta. Tuhan membuat orang itu terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena setelah datang kebenaran kepada mereka, mereka melakukan pencabulan, mereka melakukan persinahan, mereka melakukan persundalan. Aturan Tuhan datang kepada mereka, mereka tinggalkan. Maka Tuhan kemudian menyesatkan mereka. Itu ada dalam kitabmu. Kamu nggak paham Quran, membacanya pun kau tidak paham, kau tidak bisa. Gimana kamu bisa paham Quran? Kami menjelaskan sampai Natal yang terakhir pun kamu tidak akan bisa pernah paham, karena memang dasarnya kamu kafir. Kamu menutup diri terhadap Al-Quran. Nah celakanya kalau kamu menutup diri juga terhadap Bible. Sudah capek-capek pendahulu mengambil terjemahan kitab agama lain, tapi kau nggak paham kan percuma juga kan ku jelaskan. Jadi jangan sosokan membahas Quran sementara di dalam kitabmu sendiri ada. Kamu malu membahas kitabmu? Kamu malu? Disesatkannya mereka seperti orang mabuk. Disesatkannya mereka. Apa itu? Kenapa kamu gak mau menjelaskan itu? Kenapa Tuhanmu menyesatkan orang-orang ini? Kenapa Tuhanmu kemudian mendatangkan kesesatan kepada raja-raja tersebut sehingga mereka percaya kepada dusta? Kenapa kamu hanya mau membahas Quran sementara kamu itu hanya membaca terjemahan? Sementara kami yang umat Islam ini paham betul kafir yang dimaksud di sini adalah mereka yang sama seperti kamu. Setelah datang kebenaran kamu ngeyel. Sekarang ada nggak yang memaksakan kamu kafir? Ada nggak yang memaksakan kamu untuk menolak Al-Quran? Ada nggak? Siapa? Nggak ada kan? Ada gitu yang mengancam leher kau, jangan kau masuk Islam, kubunuh kau kalau kau masuk Islam. Tidak ada kan? Kamu sendiri yang menolak Islam. Paham itu? Sehingga kamu itu dipilih untuk tersesat. Kenapa dipilih tersesat? Karena itu pilihanmu sendiri. Setelah datang kebenaran kepadamu, kau tutup dirimu. Makanya Al-Quran mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit,
penyakitmu ini. Kau baca terjemahan, kau sudah hampir memahami, tapi kau menutup diri terhadap kebenaran itu. Itulah penyakitmu. Ditunjukkan kitabmu ada yang seperti itu, Tuhan menyesatkan, Tuhan mendatangkan kesesatan, tapi kamu nggak mau tahu. Kenapa? Di hatimu ada penyakit, ada tumor ganas di hati kau itu.